Apa tujuannya? Untuk mematikan langkah-langkah partai-partai alternatif di publik agar publik tidak punya pilihan lain. Jadi publik dipaksa untuk memilih partai yang ada di parlemen saja, yang kemudian kita ini sebagai pemilih tidak memiliki tawaran alternatif untuk memilih. Akibatnya kita dipaksa, mau tidak mau memilih calon dari partai-partai mayoritas. Bagi saya ini adalah kejahatan demokrasi. Tadi Bung Presiden menyebut bahwa setidak-tidaknya suara Partai Buruh di 2024 itu sekitar 6,5 hingga 10 jutaan. Suara itu sudah bicara soal calon presidennya dalam konvensi, tetapi suara itu akan kehilangan artinya jika kemudian ambang batas pencalonan presiden ada. Yang sesungguhnya ketentuan ambang batas itu tidak ada di Undang-Undang Dasar 1945. Saya ingin mengulangi bunyi pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan partai atau gabungan partai politik sebelum pemilu. Kalimatnya jelas, tetapi oleh partai-partai mayoritas di parlemen, ketentuan pasal 6A ayat 2 itu diganti menjadi pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, yang bunyinya calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan partai atau gabungan partai politik yang memiliki 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu sebelum. Nah, tadi sebelum pemilu, ini berganti pada pemilu sebelum. Total berubah. Apa tujuannya? Untuk mematikan langkah-langkah partai-partai alternatif di publik agar publik tidak punya pilihan lain. Jadi publik dipaksa untuk memilih partai yang ada di parlemen saja, yang kemudian kita ini sebagai pemilih tidak memiliki tawaran alternatif untuk memilih. Akibatnya kita dipaksa, mau tidak mau memilih calon dari partai-partai mayoritas. Bagi saya ini adalah kejahatan demokrasi. Mahkamah Konstitusi sendiri telah menjatuhkan putusan 30 putusan, satu dicabut jadi 29, dan kami adalah perkara ke-31. Selama 30 perkara yang lainnya, Mahkamah Konstitusi tidak berani menafsirkan apakah pasal 222, pasal 222 Undang-Undang Pemilu itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sejauh ini Mahkamah menghindar memaknainya, benarkah pasal 22 itu melanggar konstitusi. Mereka memilih jalan menghindar, takut menafsirkan, dengan alasan bahwa ketentuan mengenai ambang batas pencalonan adalah ketentuan yang harusnya diatur di dalam undang-undang, dan itu hak pembentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah, alias partai politik mayoritas yang mendapat keuntungan dengan ambang batas. Jadi ini pemaksaan demokrasi. Maka berat bagi partai buruh untuk menyalurkan aspirasi kadernya dalam wujud kebijakan siapa calon presiden yang patut untuk dipilih oleh teman-teman partai buruh dan kadernya, karena dipaksa, ditarik-tarik oleh kepentingan ketentuan pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu bagi saya ini upaya untuk membungkam demokrasi, menghentikan partai-partai alternatif untuk tumbuh dan berkembang menjadi pilihan-pilihan alternatif publik, karena publik sebagai pemilih dipaksakan, dipagari untuk tetap memilih partai-partai mayoritas yang ada. Oleh karena itu kami kuasa hukum baik dari Amar maupun Temis Indonesia Law Firm melihat besok secara cermat baik-baik putusan Mahkamah Konstitusi
apakah mahkamah sekali lagi menghindar dari tanggung jawab sebagai lembaga peradilan untuk menafsirkan apa yang sesungguhnya ada di dalam Undang-Undang Dasar, atau malah kemudian mempertahankan kehendak partai-partai mayoritas di dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Jadi besok kita sama-sama saksikan, dan hari ini kami sudah diskusi dengan teman-teman kuasa hukum lainnya, memang akan ada kecenderungan ya, mahkamah kemudian lari dari tanggung jawab itu, masih hal yang sama, tidak berani menafsirkan substansi perkara karena itu perkara tidak diperiksa, dan mahkamah ya, dengan berani mengabaikan azas paling penting dalam sebuah peradilan, yaitu audi et alteram partem. Kedua belah pihak diperdengarkan secara seimbang dalam sebuah peradilan yang terbuka dan dibuka untuk umum. Besok tanpa memperdengarkan pihak-pihak, mahkamah langsung memutuskan perkara. Tentu nanti kalau teman-teman bertanya, apakah kalau kuasa hukum partai buruh dan partai buruh ternyata dimenangkan oleh MK kami senang? Senang. Tapi ada hal yang tidak tersampaikan di depan publik, soal apa alasan partai buruh mengajukan pembatalan ini. Jadi besok memang akan ada kecenderungan menolak permohonan kami. Kita lihat, kita tidak ingin berprasangka. Mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa membimbing 9 hakim konstitusi untuk mematuhi konstitusi dan tidak lari dari tanggung jawab memaknai apa yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, dan lebih condong kepada keberpihakan terhadap partai-partai yang berkuasa di parlemen. Besok kami juga mengundang teman-teman media untuk mengawal proses ini. Proses ini tidak sama sekali proses putusan ya. Proses putusan besok sama sekali tidak akan menghalangi tahapan penyelenggaraan pemilu, berbeda dengan putusan terkait usia minimum ya, karena itu akan merusak konsolidasi yang sudah tetap di beberapa partai. Putusan terkait ambang batas hanya memberikan hak kepada partai-partai mayoritas, mungkin yang terbesar partai-partai yang ada di luar parlemen. Kalaulah ini hak konstitusional, mestinya MK berani menafsirkannya. Dan kalaulah partai-partai di luar parlemen bukanlah partai kuat, kenapa partai di parlemen takut berhadapan dengan cara-cara yang fair dan adil dalam pemilu dengan partai-partai yang ada di luar parlemen? Jangan-jangan memang ini alat rekayasa untuk menjatuhkan atau menjegal partai-partai yang non-parlemen untuk tumbuh kembang menjadi partai yang baik, partai yang kemudian memiliki representasi alternatif bagi publik. Saya pikir itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bersama mengawal. Tadi Pak Presiden sudah mencontohkan bahwa kalau di negara-negara lain siapapun berhak menjadi presiden. Di konstitusi kita juga dibunyikan begitu ya, pasal 28, bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintahan. Bagaimana bisa berpartisipasi kalau kemudian ada ambang batas? Ada contoh negara yang bisa teman-teman media menjadi orang nomor 2 ya, penting di dalam demokrasi, bisa menjadi calon presiden. Tapi khusus di Indonesia ya, tidak semua orang dapat memenuhi hak konstitusionalnya untuk bermimpi berpartisipasi menjadi presiden atau wakil presiden negara ketentuan ini. Jadi mudah-mudahan dengan upaya konvensi dan upaya mengajukan permohonan ini ada titik terang bagi demokrasi yang lebih jujur dan adil di Indonesia di masa depan, terutama di pemilu 2024.